Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja, puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Rahman dan Rahim, Rabb satu-satunya tempat kita beribadah dan menyembah, tempat mohon pertolongan, yang alhamdulillah memberikan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat-nikmat Islam, termasuk nikmat hari ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu, untuk hadir di kajian yang wajib bagi orang tua santri, baik ayah maupun bunda, adalah kajian orang tua santri Makturah. Dan kami karena yang bertugas adalah sabab, jadi MC ditunjuk dadakan, insyaallah. Baik, untuk hari ini yang pertama tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Doni, kemudian nanti langsung kajian oleh guru kita semua, semoga Allah jaga beliau, semoga Allah muliakan beliau, adalah Ustaz Ali Sadikin Nasi. Kemudian setelah itu nanti ada pengumuman dari Ketua Posma, yaitu Saudara Masrun, apa yang disampaikan di depan kita sama-sama. Untuk bersingkat waktu, mari kita sama-sama buka kajian kali ini. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda kedua adalah tilawah yang akan disampaikan oleh diwakili Ustaz Doni. Dia harusnya orang ayah dari Sabab, ternyata yang datang belum banyak yang dari Sabab. Jadi langsung diwakili oleh Ustaz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
pelajaran, bisa ambil panduan bagi pelajaran. Untuk acara berikutnya kita langsung saja ke acara utama dalam kajian untuk kita semua. Semoga sama-sama bisa menyimak ilmu dari guru kita. Tanpa banyak waktu kami persilahkan kepada guru kita sekali sedikit pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di agenda kajian bulanan wali santri Mahdharah Papua Regensi, yang kita berharap agar duduk kita di pagi hari ini menjadi duduk yang Allah Subhanahu wa taala catat sebagai sebuah kebaikan, ya, karena kita bukan berkumpul sekedar berkumpul, tapi ada cita-cita besar, ada keinginan besar yang ingin kita hadirkan, sehingga apa yang kemudian kita cita-citakan menghadirkan generasi pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala ijabah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita di pagi hari ini adalah tentang konsep ilmu dalam kurikulum Mahdharah. Ya, karena agar kita punya gambaran yang sama, punya pandangan yang sama berkaitan tentang ilmu dan pola pengajaran ilmu ini, sehingga ketika kita masih di tahun pertama kita mencoba menyamakan frekuensi, ya, mencoba menyamakan pandangan, sehingga kalau kemudian sudah sama visi misinya di awal, ya, sudah sama frekuensinya di awal, sudah sama pandangannya di awal, nah ke depan ya akan bisa lebih maksimal lagi perjalanan kita, ya, dalam mendidik dan menghadirkan generasi yang insya Allah kita harapkan menjadi penyambung usia kita ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ya konsep ilmu di Mahdharah, walaupun ya di awal mungkin berkumpulnya kita di Mahdharah ini dengan motivasi yang berbeda-beda, ya, tapi insya Allah semuanya berkumpul, ya, dengan cita-cita yang baik, ya, dengan motivasi yang baik. Namun memang perlu kita samakan bagi yang belum sama, ya, walaupun jelas ada kesamaan, karena tidak mungkin kita berkumpul kalau tidak ada sesuatu yang sama di antara kita. Ya, tuyuru ala ashkali hatta ta'a, burung itu hanya akan hendak, ya, dengan yang sejenis. Dan ketika kita di sini berkumpul, ya, dalam naungan yang sama di Mahdharah, ya, insya Allah ada sesuatu yang sama yang mengikat kita. Walaupun kesamaan di antara kita, apakah kesamaan dalam semua hal, ya, atau hanya sedikit saja. Nah, sehingga di tahun yang pertama ini kita ingin benar-benar, ya, menyamakan persepsi kita, pandangan kita, sehingga ke depan itu sudah tidak ada lagi yang masalah yang perlu diperselisihkan, ya, atau kemudian pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan Mahdharah ini. Ketika syiar dari Mahdharah adalah menjadi hamba Allah, makmur bumi, ya, di situ ada hamba Allah, yang insya Allah kita semua adalah hamba Allah. Tapi dalam menghamba kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, kita mau di level yang mana? Ya, sehingga di Mahdharah ini bahkan dalam penghambaan kita
kita tidak ingin yang biasa. Ya, kita ingin hanya skala yang sangat kecil, tapi kita ingin dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala skala yang kita ambil adalah bahkan sampai satu bumi ini. Ya, dari itu yang kemudian kita ambil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ingin memperbaiki bumi ini, memperbaiki dunia ini, dan cita-cita beliau Allah Subhanahu wa taala ijabah dengan menurunkan Al-Qur'an ya kepada beliau, sehingga Al-Qur'an itu adalah panduan yang sebetulnya skalanya adalah bahkan untuk memperbaiki satu bumi ini. Dan kita ingin di Mahdoro anak-anak kita, generasi kita, menjadikan Al-Qur'an ini panduan yang memang semestinya, ya, bukan panduan hanya untuk perbaikan yang skala kecil, ya, tapi bahkan skala yang sangat besar sekali. Nah, sehingga masalah ilmu menjadi masalah yang sangat penting, ya, karena dengan ilmu inilah hal-hal yang tidak terlihat yaitu bisa terlihat. Ya, makanya kalau kita hanya mengandalkan basar, ya, maka kita akan terikat dengan materi. Tapi kalau kemudian kita bisa melihat dengan basirah, yaitu dengan ilmu, maka kita bahkan bisa lepas dari unsur materi. Ya, makanya kalau anak-anak itu belajar bahasa Arab, ya, ketika contohnya ada dhahaba at-tabibu ilal mustashfa. Nah, al-mustashfa itu ismun majrur bi ila wa alamatu jarrihi, nah, kasratun, ya, tanda jarnya al-mustashfa itu adalah kasrah. Tapi kasrahnya muqaddarah. Siapa yang bisa lihat? Yang bisa lihat hanya yang punya ilmu, yang punya basirah. Makanya kalau ditulis di papan tulis, ya, ilal mustashfa itu nggak ada kasrahnya. Tapi orang yang punya ilmu, punya basirah itu bisa melihat itu ada kasrahnya. Dan kalau kita berdebatkan dengan orang yang tidak punya basic ilmu yang sama, ya, akan debat dosen nggak ada ujungnya. Tapi kalau kemudian saya tanyakan ke para ustadz yang Mahdoro, antum bisa lihat nggak di situ ada kasrahnya? Bisa. Ya, bisa. Kenapa? Karena ada ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa, ya, bisa melihat sesuatu yang bahkan tidak terlihat. Dan jangan sampai ya kita ini meyakini sesuatu itu hanya karena bisa dilihat. Jadi kalau tidak bisa dilihat, tidak meyakini sesuatu. Padahal kalau kemudian kita tidak bisa meyakini sesuatu dengan fondasi ilmu, ya, akan berat juga kita meyakini sesuatu dengan fondasi-fondasi yang lain. Makanya untuk meyakini sesuatu itu ada yang fondasinya adalah ilmu, ada yang fondasinya itu adalah tadi mata, ain, ada yang fondasinya itu adalah dia memang mengalami sendiri. Makanya ada ilmu, ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Kalau saya bertanya kepada antum, apakah antum yakin kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan yang mati? Yakin tidak antum? Antum yakin kalau nanti akan ada hari kiamat di mana manusia yang sudah Allah matikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan ya ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun yang akan datang Allah itu akan kembali? Antum yakin itu terjadi? Dari mana antum yakin? Nah, kan antum punya ilmu berkaitan dengan yang demikian. Tapi kalau antum mengatakan nggak yakin, ya, karena saya tidak melihat langsung Allah itu menghidupkan yang mati, ya, sehingga nggak mungkin ya Allah itu bisa menghidupkan yang mati. Nanti kalau antum melihat langsung, itu pun belum tentu yang antum lihat itu menjadikan antum yakin. Nah, makanya sama seperti Bani Israel, di tataran ilmu yakin tidak menjadikan mereka yakin. Ya, ingin melihat dengan kepala, ya, mata kepala mereka sendiri, ya, sehingga mereka juga melihat bagaimana seorang yang mati dipukul dengan bagian tubuh yang disembelih, ya, kemudian akhirnya hidup. Itu pun tidak menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang ingin melihat Allah, kemudian Allah kirimkan hari
kemudian mereka ya semuanya mati, dibangkitkan kembali, itu tidak menambah ya keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah. Makanya ketika kita tidak membutuhkan ilmu yakin untuk yakin, ya kita tidak membutuhkan hakul yakin untuk yakin hanya dengan ilmu yakin, maka inilah kemudian dicontohkan oleh generasi awal kita, yaitu para sahabat, yang mereka tidak perlu kemudian banyak melihat hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu di luar kebiasaan dengan mata mereka, ataupun bahkan mereka mengalami sendiri, cukup dengan ilmu ya sumber yang valid dari seorang yang amin, Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah berbicara ya dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya ciri utama orang-orang yang al-muttaqin, yang Al-Quran itu adalah huda bagi mereka, adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada yang gaib, ya cukup dengan ilmu yang kita miliki. Nah, maka di Mahdoro ini pun ya saya ingin agar kemudian kita ini punya ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melihat bahkan sesuatu yang hari ini belum kita lihat, tapi melihatnya tidak dengan basar. Kalau itu melihat dengan basar, mana wujud Mahdoro, mana santrinya Mahdoro, kan? Kemudian mana gedungnya Mahdoro, atau mana hal-hal yang berkaitan dengan Mahdoro. Itu kalau kemudian cara melihat kita adalah dengan menggunakan basar. Ya, tapi kalau kemudian kita menggunakan basirah, maka ada sesuatu yang kemudian terlihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya, tapi oleh orang-orang yang kemudian punya pandangan yang dalam, dia akan bisa melihat yang demikian itu. Nah, sehingga ketika di awal ini kita berkumpul di Mahdoro, ya kita tidak tahu persis ya kenapa kita ngumpul di Mahdoro, tapi yang pasti Allah kumpulkan kita. Itu sesuatu yang pasti. Ya, karena tidak mungkin kita berkumpul kalau bukan Allah yang mengumpulkan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita, pasti itu adalah jalan yang terbaik. Lewat jalan manapun, ya, masuk ke Mahdoro, insya Allah itu yang terbaik. Namun, ya kita ingin kemudian menyamakan pandangan kita, karena cara bergabungnya kita di Mahdoro yang berbeda-beda ini nanti akan berpengaruh pada pergerakan Mahdoro ke depannya. Nah, sehingga yang biasa kita sampaikan kepada teman-teman terkait ya konsep bermasyarakat, ya konsep berjamaah, saya tidak mau hal-hal yang kita khawatirkan itu terjadi di Mahdoro. Ada berapa model masyarakat? Ya, ada 3. Masyarakat yang mati, masyarakat yang berpenyakit, masyarakat yang hidup. Nah, termasuk Mahdoro ini nanti seperti apa? Ya tergantung kita mau jadikan Mahdoro ini seperti apa. Menjadi sesuatu yang hidup, yang sehat, atau sesuatu yang sakit, atau bahkan sesuatu yang mati. Yang artinya ya namanya mati tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa bergerak, ya hanya berhenti di situ. Ya namanya mati, tinggal nunggu ya waktu di mana terjadi pembusukan dan kemudian hancur. Ya kalau itu kemudian adalah sebuah komunitas atau masyarakat yang mati. Kapan masyarakat dikatakan masyarakat yang mati? Ketika tujuan berkumpulnya adalah asya, ketika tujuan berkumpulnya adalah sesuatu, ya ketika berkumpulnya adalah materi. Kalau dahulu, ya mungkin materi itu kan dengan cara apa? Berperang dapat ghanimah. Mungkin itu zaman dulu. Ya, atau kemudian hari ini berkumpul di komunitas-komunitas tertentu, ya kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ya untuk mengumpulkan kekayaan, itu mungkin bisa. Tapi kalau kemudian kita jadikan yang demikian di Mahdoro, kira-kira mungkin nggak kita ini berkumpul karena asya, karena sesuatu? Oh, anak saya itu kalau saya sekolahkan di sekolah sana itu mahal, ya di sekolah sana itu biayanya mahal. Nah, saya pengen sekolah itu yang murah. Oh, saya nggak peduli mau kurikulumnya seperti apa, ya pengajarnya seperti apa, yang penting
Jadi kenapa kemudian kita sekolahkan anak kita misalkan di Mahdoro? Ya karena Mahdoro biayanya murah. Nah kira-kira yang demikian bisa tidak kita jadikan motivasi ngumpulnya itu adalah asya, sesuatu materi, bukan kemudian mendapatkan materi secara langsung, tapi mengeluarkan materi itu tadi bisa diirit gitu ya. Nah padahal untuk anak kita. Nah jadi semoga tidak ada yang berkumpulnya di Mahdoro itu karena asya. Ya. Kalau untuk orang tua, ya bahkan semahal apapun pendidikan, kalau memang pendidikan itu bagus dan kita Allah berikan rezeki untuk bisa menyekolahkan anak kita di sekolah yang seperti itu, ya jangan perhitungan, ya jangan banyak pertimbangan. Itu kalau kita sebagai orang tua sanggup menyekolahkan anak kita di sekolah yang bagus, ya dan bahkan dengan biaya yang mahal. Kalau memang benar-benar biaya yang mahal itu dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Walaupun ya pihak sekolah cara pandangnya nggak begitu. Nah ini berarti kita punya potensi nih, ya untuk kemudian dimahal-mahalkan. Toh banyak kok yang mau masuk. Nah itu juga salah juga. Ya artinya cara pandang lembaga pendidikan tidak mencari keuntungan ya dari pendidikan tersebut, tapi cara pandang orang tua pendidikan itu jangan cari yang asal murah. Walaupun kalau bisa yang murah tapi ya tidak murahan yang bagus gitu ya. Tapi intinya jangan kemudian kita ngumpul di Mahdoro ini hitung-hitungannya adalah uang. Kayaknya biayanya lebih terjangkau. Ya, jadi keuangan bisa lebih lama bernafas lah. Ya karena kalau hari ini itu kebanyakan kampanye itu 3 koma. Ya 3 hari sudah koma. Bukan 3 koma itu 3, sekian juta bukan. Ya tapi 3 hari sudah koma sehingga ya perlu hitung-hitungan dengan hitung-hitungan yang agak detail. Nah tapi ya saya berharap ya Mahdoro itu menjadi pilihan, yaitu bukan karena asyanya, karena sesuatunya, karena murahnya. Nah kalau ada yang begitu, nah intinya Allah sudah kumpulkan kita di sini, dan Allah mengumpulkan seseorang itu kan ya insya Allah itu yang terbaik. Walaupun mungkin ada motivasi yang salah, ada niat yang salah. Nah berarti Allah ingin agar kita kemudian mengubah niat kita, yang mengubah motivasi kita. Jangan karena itu, ya jangan karena itu. Berarti di samping kemudian untuk Mahdoro kurang baik, yang demikian itu kita boleh pada anak kita. Kalau pertimbangannya adalah biaya untuk kebaikan dan pendidikan mereka, kalau kita sanggup ya untuk kemudian bisa memberikan pendidikan yang lebih. Nah maka komunitas atau masyarakat yang berkumpulnya itu adalah karena asya, itu masyarakat yang mati. Sudah namanya mati nggak bisa diharap. Ya insya Allah nggak ada ya di Mahdoro ya. Ya insya Allah nggak ada. Bukan berarti menjadi sebab nanti kesempatan di Mahdoro bisa menaikkan SPP. Ya, jangan, gitu ya. Dan jadi ketika kemudian motif dari walasannya adalah ingin pendidikan terbaik, maka motif dari Mahdoronya adalah menghadirkan pendidikan yang terbaik yang juga terjangkau dan ya tidak mahal. Kemudian masyarakat yang berpenyakit itu manakala tujuan ngumpulnya adalah ya tokoh asykhos. Kenapa menyekolahkan anaknya di Mahdoro? Karena saya kenal guru-gurunya. Saya nggak peduli kurikulumnya apa, gitu ya. Asal guru-gurunya bulan gitu ya, ustadzanya bulan sudah saya yakin. Nah itu juga mungkin lebih mending, tapi kurang baik. Ya karena kalau kemudian kita hanya bergantung pada ya bulan. Ya kenapa memasukkan anaknya di Mahdoro aja? Ustadz Doni itu luar biasa. Ya, jadi kalau ngajarnya luar biasa, ya Qurannya luar biasa, gitu ya. Atau karena Ustadz Asif, ya pakar bahasa Arab, ya, atau
kemudian ya yang dilihat adalah personal gurunya, nah itu mungkin di awal boleh. Tapi kalau kemudian yang demikian itu ya diterus-teruskan dan terus berlanjut, itu nanti masalah. Ya nanti masalah kalau bergantung pada asykhas, ya pada ketokohan. Nah kalau itu yang kemudian menjadi, insya Allah itu menjadi awal keyakinan kita. Tapi setelah itu saya ingin mempelajari apa sih yang dicita-citakan oleh ya para tokoh tersebut, apa sih visi dan misi para tokoh tersebut. Nah itu yang kemudian perlu kita pelajari. Ya perlu kita gali. Awalnya masuk Makhdhara gara-gara Tatabus boleh, tapi kemudian apa sih yang kita-citakan Tatabus itu sampai kemudian siap meninggalkan Babakan Sari dan berpindah di dekat Kota Bagensi untuk mengawal Makhdhara ini, kan perlu dicari tahu apa sih yang diperjuangkan. Nah sehingga ketika seseorang itu kemudian sanggup untuk berjuang, apa yang diperjuangkan, jangan cuma ikut orangnya saja, ya tapi cita-citanya tidak kemudian diikuti. Nah kenapa? Karena kalau kemudian kita hanya berpatokan pada tokoh, yang ada itu nanti ketika tokoh itu bisa berubah, kondisi itu bisa mengubah seseorang. Nah nanti mana yang kita pegang? Ucapan dan visi misi tokoh itu, atau yang dilakukan tokoh itu saat ini? Ya kalau misalkan saya kumpulkan teman-teman pengelola, saya sampaikan keinginan saya di Makhdhara ini adalah menghadirkan lembaga pendidikan yang menjadikan para guru sejahtera, tapi biaya terjangkau. Nah berarti ini yang kita cita-citakan. Baik, siap. Ya kita akan hadirkan Makhdhara, kita sejahterakan para guru ya sebagai ahli ilmu, namun kita hadirkan lembaga pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Nah itu cita-cita kita di awal. Kalau itu yang kita pahami sebagai visi misi. Tapi ternyata nanti ya misalkan saya, oh kayaknya perlu dinaikkan deh SPP-nya 3 kali lipat, gitu ya. Ya kayaknya masih bisa ini 3 kali lipat karena sekolah yang lain-lain juga tadi SPP-nya sekian. Nah, yang antum mau ambil yang mana? Ya keputusan saya menaikkan SPP 3 kali lipat yang itu tidak terjangkau ya oleh sebagian kalangan, dan guru pun nggak sejahtera. Tapi saya mengatakan pokoknya 3 kali lipat. Antum mau pegang visi misi saya yang di awal atau keputusan saya yang di akhir tadi? Kalau antum bergantung pada tokoh, maka antum akan jadikan setiap keputusan saya itu maksud, walaupun bertentangan dengan visi misi saya yang ada di awal. Nah itu bahayanya. Yang mengikuti Nabi saja, kalau tidak dipelajari ajarannya bisa masalah. Ya karena yang ditentukan oleh para ulama berkaitan dengan asas ini kalau di Al-Quran yang Bani Israel mengikuti para nabi, tapi tidak mempelajari apa sih yang didakwahkan oleh para nabi ini, apa ajarannya. Tapi yang penting ikut nabi, nabinya meninggal rusak lagi. Allah kirim nabi, ya begitu lagi nabinya meninggal rusak lagi. Nah tapi umat Islam hanya butuh satu orang nabi, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya tapi sudah. Ya kesininya itu insya Allah Islam di zaman Nabi ya sama seperti Islam di zaman kita sekarang. Nah makanya semoga tidak ada ya para warisan Makhdhara yang memasukkan anaknya di Makhdhara itu karena sebab asykhas. Ya kenapa? Percaya dengan Makhdhara, kata Pak Uus itu bagus ya. Nah itu asykhas gitu ya, kata Pak Uus. Atau tadi ya karena ustaz siapa, ustaz siapa. Nah itu masih asykhas. Nah mungkin di awal boleh ya karena kita percaya, kita yakin dengan orangnya, tapi setelah itu buktikan. Jangan kemudian asal sudah percaya di awal, setelahnya kita tidak membuktikan itu. Ya silakan dibuktikan, dan itu menjadi tantangan. Kalau nanti ketika tidak sama seperti yang diucapkan oleh Pak Uus ya silakan. Ya ditanya nggak sesuai. Atau kemudian karena siapa nggak sesuai ya silakan ditanya. Ya karena kita tidak bergantung pada asas. Ya. Dan ini pun ya sama, konsep Makhdhara itu saya tidak mau. Ya kemudian bahkan para ustadz-ustadznya pun tidak memahami itu. Karena masalah nanti kalau ustadznya pun nggak paham,
asya atau asfas al-jin. Nah makanya gimana kemudian kita menjadikan para ustadz ini pun ya mereka sampai memahami konsep mahdharah. Nah insya Allah para ustadz ini bahkan akan memahami konsep mahdharah dan mengajarkan konsep mahdharah. Makanya di kajian bulanan itu insya Allah ya nanti akan disampaikan oleh para ustadz yang lain tentang tadi konsep-konsep pengajaran dan pendidikan yang ada di mahdharah. Baik, ya jadi begitu. Makanya yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah ya visi misi yang kemudian sama, ya kita yang sama sehingga kita memilih sudah saya yakin di mahdharah. Ya visi misinya begini, cita-citanya begini, dan kalau kemudian visi misinya jelas di awal, ya cita-citanya jelas di awal, ketika terjadi penyimpangan, setiap orang akan bisa mengetahui oh ini tidak sesuai dengan ya cita-cita awal. Jadi mana kita pegang? Ya lembaganya atau cita-citanya? Jadi kita pegang ya adalah cita-cita. Karena lembaga itu adalah wadah. Dan kalau wadah itu sudah tidak mengatakan kepada tujuan, ya tetap tujuan itu yang kemudian ya harus kita perjuangkan. Ya makanya kalau kita naik kendaraan, ya dan ternyata kendaraannya itu di tengah jalan itu kemudian putar balik berganti arah, sedangkan tujuan kita itu tidak ke arah sana, ya nggak ada masalah kita turun untuk mencari kendaraan yang lain. Nah makanya kenapa di awal ya visi misi harus jelas. Baik, kemudian tentang konsep keilmuan di mahdharah. Ya jadi mahdharah bukan kurikulum dan lembaga pendidikan yang konsepnya itu tanggal sulap. Oh anak saya itu nggak bisa matematika, di mahdharah diajarkan nggak matematika? Oh diajarkan ya sudah. Berarti anak saya belajar di mahdharah. Anak saya itu nggak bisa IPA, nggak bisa IPS. Di mahdharah diajarkan nggak? Oh diajarkan. Ya sudah, berarti saya akan masukkan anak saya ke mahdharah yang juga diajarkan ya IPA, diajarkan IPS, bukan hanya iman, bukan hanya Quran, bukan hanya adab, tapi ada ilmu umumnya. Oh, berarti kalau begitu ini yang kita butuh. Nah, yang demikian kalau kemudian kita anggap sebagai ya tambal sulam untuk sesuatu yang belum baik, nah mahdharah tidak demikian. Nah makanya konsep ilmu ini yang kemudian perlu kita pelajari di awal, ya perlu kita dudukkan di awal. Makanya di kita ada IPA, tapi pola pengajaran IPA dan kedudukan IPA di kurikulum mahdharah tidak sama nanti dengan sekolah-sekolah yang lain. IPS juga demikian, matematika juga demikian, yang lainnya juga demikian. Yang nanti insya Allah masing-masing ilmu ini akan dibedah oleh para ustadz yang mengampu itu dan bagaimana kemudian mereka mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada para santri. Baik, niat kita adalah menghadirkan generasi yang menjadi hamba Allah. Dan ini selaras dengan tujuan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sehingga tujuan penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita hanya menjadikan hidup kita sekedar ibadah, padahal ada ibadah-ibadah yang kualitasnya, yang potensinya untuk mendatangkan pahala itu lebih besar. Nah, kalau kita tidak ambil dia, tidak maksimal juga hidup kita. Gimana cara menjadikan agar setiap amalan kita bernilai ibadah? Apa caranya? Tempelkan basmalah. Ya makanya kenapa basmalah itu menjadi ayat yang pertama di Al-Quran, karena kalau tujuan kita adalah beribadah kepada Allah dan setiap waktu kita nggak bisa kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah. Gimana biar bisa menjadi ibadah kepada Allah? Tempelitas. Tapi apakah hanya cukup di situ? Ya kita berhenti, ya dan tidak memaksimalkan potensi yang ada kita. Nah kita tidak mau yang demikian. Ya kita tidak mau yang demikian. Jadi kita ingin menjadi hamba Allah, tapi hamba Allah dengan potensi yang paling tinggi yang ada dalam diri manusia.
yaitu menjadi pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Muhammad SAW niatnya mengubah bumi, maka kurikulumnya juga kurikulum yang mengubah bumi. Kalau kita hari ini yang ingin menggali konsep Al-Quran dalam pendidikan anak-anak kita, ya harus arahnya sampai seperti itu. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Doni berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, khalifah yang pertama, dan ini pun sudah sering kita sampaikan berkaitan dengan tema yang Allah munculkan berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Temanya adalah ilmu. Temanya adalah ilmu. Jadi mahdhara itu tidak sebelah kanan, tidak sebelah kiri. Kita ambil konsep itu seutuhnya. Karena hari ini kenapa umat Islam itu jatuh, dipisahkan tadi. Antara ilmu agama, ilmu syar'i dengan ilmu umum. Nah, makanya di awal saya ingin bertanya dulu. Di mahdhara ini kan diajarkan ilmu umum kan? Kalau saya kasih 3 pilihan, silakan dipilih. Kira-kira mahdhara itu yang mana? Ilmu umum itu nggak penting, sehingga tidak perlu diajarkan untuk anak-anak kita yang fokus belajar iman, yang fokus belajar Al-Quran. Pilihan pertama. Pilihan kedua, ilmu umum itu antara penting dan tidak penting untuk anak-anak yang kemudian belajar iman dan belajar Al-Quran. Nah, maka ilmu umum itu bisa diajarkan, tapi hanya sebagai sebuah tempelan saja, bukan sebagai materi utama. Karena dia antara penting dan tidak penting, sehingga bisa diajarkan dan juga bisa tidak diajarkan. Itu pilihan yang kedua. Ilmu umum itu penting, dan harus diajarkan. Dan kalau perlu kemudian ilmu umum ini kita jadikan menjadi ilmu Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan yang nanti akan kita tempelkan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil terhadap ilmu-ilmu umum itu, juga hadis-hadis Nabi yang mendukung tentang apa yang ada pada ilmu-ilmu umum itu. Pertanyaannya, di mahdhara ini kita mengambil dan mendudukan ilmu umum itu di posisi yang pertama, jadi kedua atau ketiga? Yang para ayat yang pertama, kedua atau ketiga? Tadi katanya minta 4 katanya, nggak cukup 3, katanya minta 4. Dia nggak tahu ini yang dimaksud 4 ini apa tadi. Dia ditawar 3, mintanya 4. Baik, ini kalau para ayat tadi ada yang 3, ada yang 4 mintanya. Nggak ada yang 1, nggak ada yang 2. Antara 3 atau 4 ini. Tadi para ayat begitu. Ini saya menyampaikan saja kepada umat ini biar jelas. Ini untuk umat yang mana kira-kira? 1, 2 atau 3? 1, 2 atau 3? 3. Yang minta 3 dapat izin 3. Nggak ada yang 1, nggak ada yang 2 juga, langsung 3. Baik, ada yang 4? Ada nggak yang 4? Ada 4. Nih Pak Misbah mana? 4. Di mahdhara tidak pertama, tidak kedua, tidak ketiga, tadi 4. Sesuai keinginan terhali. Cuman kita perlu ini sinkronisasi dulu dengan ini. Gimana Bu Bakis? 4 ya? Kenapa tidak pertama? Kalau pertama tadi mengatakan ilmu umum itu tidak penting sama sekali. Tidak bisa begitu. Karena hari ini ketika kita tinggal di buminya Allah, tadi ada ilmu-ilmu yang kemudian kita butuhkan untuk kita hidup di dunia ini.
Atau kalau kemudian dia sekedar tempelan, ya hampir mirip dengan yang pertama tadi. Ya tempelan kan ya, kalau kemudian dibutuhkan ditempel ya ditempel, kalau nggak butuh ya dicabut. Nah, kenapa tidak yang ketiga? Ya kenapa tidak yang ketiga? Yang ketiga ini pun juga masih bermasalah. Yang hari ini kebanyakan mereka yang punya semangat keislaman itu baru berhenti di titik yang ketiga itu. Ya, jadi nanti ayat dan hadisnya itu jadi tempelan. Dan ketika ditanya ilmu itu agamanya apa? Jadi ada yang mengatakan ilmu umum itu nggak beragama. Ya ilmu umum, entah biologi, entah fisika, entah kimia, pertanian, atau yang lain. Ya bahkan sekelas profesor yang punya semangat keislaman ketika ditanya, ya ilmu itu agamanya apa? Ilmu nggak beragama. Ya ilmu tidak beragama. Nah, cuman ilmu itu nanti baik kalau digunakan dalam kebaikan, dan ilmu akan menjadi buruk kalau kemudian digunakan untuk keburukan. Ya kita katakan tidak. Ya ilmu itu ya beragama. Apa agamanya ilmu? Apa agamanya ilmu? Ya Islam. Ya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu fitrahnya adalah Islam. Ya fitrahnya adalah Islam. Nah sehingga di sini perlu kita pahami dulu yang dimunculkan makhluk itu bukan. Kemudian dari ilmu yang ada kita carikan ayat-ayat sebagai pembenaran. Nanti kalau polanya seperti itu nggak ketemu ayatnya, kita akan cari ayat apapun untuk membenarkan ilmu itu. Ya jadi akhirnya ayatnya itu yang dipaksa sesuai dengan keinginan kita. Mengajarkan tema ini ayatnya apa? Udah pokoknya pakai ayat ini. Padahal kalau kita baca tafsir nggak nyambung sama sekali. Ya ini tema apa? Ini tema apa? Tapi ditampilkan di sini. Nah makanya gimana agar kita kemudian bisa membuka ilmu ini? Nah urutan ilmu itu yang perlu kemudian kita pahami di awal. Ya urutan ilmu itu yang perlu kita pahami di awal. Kenapa tadi dibacakan kisah Nabi Adam alaihissalam? Ya kalau ulama mengatakan ilmu itu ada 3 tingkatan dan ini yang kita perjuangkan di mana? Ya pertama ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kira-kira ada batasnya? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apakah ada batasnya? Ya ilmu tentang Allah ini tidak ada batasnya. Makanya sampai ulama menjelaskan, walaupun nanti ada beberapa penjelasan, kenapa sih para nabi itu mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang maksum. Ya kenapa mereka beristighfar? Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW setiap hari yang minimal 70 sampai 100 kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia berbuat dosa? Apakah dia berbuat kesalahan? Ya jelas tidak. Tapi kenapa ya beliau itu sampai memohon ampun dan beristighfar seperti itu? Nah nanti penjelasan ulama banyak berkaitan dengan demikian. Namun bagi saya yang menarik adalah ketika para nabi itu ya semakin hari ya semakin bertambah waktu, semakin bertambah ilmu tentang Allah. Ya semakin bertambah pengetahuan tentang Allah. Dan ketika semakin bertambah ya pengetahuan tentang Allah, maka seolah-olah sebelumnya ketika berinteraksi dengan Allah itu belum memberikan hak Allah yang sebenarnya. Sehingga ketika merasa Allah tidak begitu dan Allah lebih, maka sebelumnya kemudian merasa saya belum memberikan hak Allah, merasa besar. Nanti kemudian tambah ilmu tentang Allah lagi, dia bertambah lagi imannya, kemudian merasa sebelumnya belum memberikan hak Allah, jadi juga sama kalau kemudian kita punya tetangga yang kemudian tetangga itu tiap hari itu keliling komplek kemudian nyapu daun-daun yang berjatuhan itu. Ya mungkin persepsi awal kita, tetangga kita itu tukang sapu komplek, gitu kan? Nah ternyata
ketika kita tanya, Pak pekerjaannya apa? Tukang sapu ya? Bukan. Ya saya kerja di situ, ada di lembaga pendidikan tertentu, ya. Oh paling dia tukang sapu di sana barangkali ya, bukan tukang sapu komplek kan gitu. Ya ternyata ketika kita tahu di sana dia bukan tukang sapu, ya. Ya karena dia pakaiannya itu tadi masuk ke ruangan segala macam. Oh jangan-jangan OB barangkali dia, gitu ya. Nah ketika kita lihat ternyata dia bukan OB. Ya dia ternyata pengajar. Nah itu kan dari awalnya kita melihat dia tukang sapu komplek, kemudian ketika bukan tukang sapu kan sudah beda jawabannya kita. Berarti muamalah kita sebelumnya dengan dia itu kan sesuatu yang tidak layak. Sebetulnya kalau kita tahu dia bukan tukang sapu komplek. Ketika kita tahu ternyata dia juga bukan tukang sapu yang ada di lembaga pendidikan tersebut, ya tapi ya orang yang mungkin jabatannya lebih tinggi juga berubah. Ketika tahu dia ngajar, oh kayaknya dia juga bukan objek guru kayak. Dan ternyata ketika ditanya yang diajar itu bukan level SD, lebih tinggi, oh paling SMP. Oh ternyata bukan SMP, paling SMA. Oh ternyata bukan, tapi sampai kemudian. Nah ujung-ujungnya kita tahu ya dia itu seorang profesor bahkan, ya seorang rektor di lembaga pendidikan tersebut, di kampus tersebut, ya tapi karena memang orangnya itu ya sangat ya rendah hati, tawadhu, ya sehingga kemudian ya apapun dilakukan bahkan kemudian nyambung ya kompleknya tadi itu. Nah apakah ketika awal kita mengenal dia sebagai orang yang nyambung komplek, dengan kita tahu ternyata dia adalah profesor, seorang rektor di sebuah kampus, nah muamalah kita dan cara pandang kita masih sama. Kalau perlu kemudian kita minta maaf secara khusus kepada orang itu. Ya padahal itu kan hanya persepsi yang ada di kita kan, gitu. Tapi itu pun seakan-akan sebagai sebuah hal yang tidak layak ya kita menganggap itu. Nah sama ketika semakin bertambah ilmu kita ya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita tahu Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya Allah lebih daripada itu. Nah makanya kita beriktikaf sebelumnya berarti saya belum maksimal. Ya saya belum maksimal. Sama seperti anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Ya tahu orang tuanya itu kemudian banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi keinginan anaknya. Tapi ternyata di luar kita tahu orang tua kita itu bekerja jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Nah berarti ya kita akan merasa ya kita belum sepenuhnya kemudian berbakti pada orang tua kita. Nah sama Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Nah makanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain semakin bertambah ilmu tentang Allah, ya semakin merasa kalau sebelumnya belum dia mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya kenapa sholat kita itu sering ya dipisah-pisah dengan takbir Allahu Akbar. Karena kalau kemudian kita membayangkan kebesaran Allah, keagungan Allah, maka Allah itu akbar. Ya Allah itu lebih besar ya dibandingkan yang kita. Nah sehingga ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi ilmu yang menjadi pondasi ya dalam keilmuan akan dalam kehidupan yang manusia. Nah makanya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di fase makia adalah penanaman iman. Dan ketika kita kemudian menjelaskan tentang iman ini pun ya tidak bisa kita hanya menjelaskan iman itu secara global. Ya rukun iman kemudian kita sandingkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya iman kepada kitab kita, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya tidak demikian. Ya makanya kalau kemudian rukun iman ya ada 6 itu. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi nanti cabang iman itu kan banyak. Dari pilarnya itu kemudian cabangnya juga banyak. Dan nanti yang tertinggi adalah al-kalimah la ilaha. Ya la ilaha. Maka seakan-akan semua cabang-cabang iman itu adalah gambaran besar dari pilar-pilar iman, dan pilar-pilar iman itu yang gambaran besar dari iman yang paling utama yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di surat An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Mereka bertanya-tanya, ya mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar yang agung yang mereka di dalamnya saling berbeda pendapat. Kalla, ya sekali-kali tidak. Dan itu adalah kalimat lizajar, lirajar, ya seakan-akan teguran akan kemudian berhenti dari apa yang dilakukan. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Siapa yang saling bertanya-tanya tentang berita yang besar itu? Nah, ada yang mengatakan sesama orang kafir, ada yang mengatakan orang kafir dengan orang beriman. Tapi ujungnya apa? Kalla saya'lamun. Ya sekali-kali tidak. Jangan begitu. Yang mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Pertanyaannya, ayat yang kelima apakah hanya penegas untuk ayat yang keempat, atau justru ayat yang kelima itu adalah ayat yang berdiri sendiri dengan maknanya sendiri, dan ayat yang keempat ya ayat sendiri yang berdiri dengan maknanya sendiri. Makanya al-aslu fil jumlah taksis la takkid. Jadi hukum asal dalam kalimat itu adalah taksis, dia asas berdiri sendiri, bukan takkid, bukan penegas. Nah maka ya pendapat yang insya Allah ya lebih rajih, walaupun rajih indal murajih. Nah untuk kalla saya'lamun yang pertama adalah untuk orang-orang kafir, berhenti. Kalian nanti akan mengetahui apa yang kemudian kalian perdebatkan itu. Tsumma kalla saya'lamun adalah untuk orang-orang beriman juga, berhenti juga, jangan tanggapi mereka. Ya karena kalian itu nanti akan melihat apa yang kemudian menjadi perdebatan antara kalian. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman itu untuk berhenti? Kalla. Nah, karena kalau kemudian kita berdebat, kita berdiskusi, kita jangan berdiskusi masalah yang tidak menyentuh substansinya. Karena pembahasan tentang Al-Quran, pembahasan tentang hari kiamat, pembahasan tentang risalah Nabi Muhammad SAW bukan inti pembahasan Rasul. Karena inti pembahasannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, musyrik, ketika ditanya wa in sa'altahum man khalaqahum, mereka mengatakan la yaqulun Allah. Mereka percaya yang menciptakan mereka adalah Allah. Nah, kalau mereka percaya yang menciptakan mereka adalah Allah, Allah adalah Rabb alam semesta. Nah, berarti fokusnya adalah debat yang masalah Allah Subhanahu wa taala, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang benar-benar beriman dalam arti yang sesungguhnya, ya kalau Allah itu pencipta mereka, pencipta alam semesta, ya maka mereka akan dengan sangat yakin adanya hari kebangkitan. Kalau mereka mengingkari adanya hari kebangkitan hakikatnya, mereka tidak meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika mereka kemudian tidak meyakini kebenaran Al-Quran, hakikatnya mereka juga tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau debatnya itu tentang risalah kenabian, tentang Al-Quran, tentang ya hari akhir, itu bukan inti permasalahan. Itu adalah jarak. Permasalahan utamanya adalah ya tentang Allah itu sendiri. Nah makanya semua berkaitan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga di Mahdharah ini ya fondasi utama ilmu yang diajarkan adalah ilmu tentang Allah. Dengan cara apa kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak? Berapa cara kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya ada 3 cara. Ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah lewat ciptaannya. Ada ma'rifatullah bi af'alihi, ya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui af'alnya, perbuatannya. Ada ma'rifatullah bi kalamihi, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Ya maka dari ciptaannya, dari af'alnya, dari kalamnya. Kalau dari ciptaannya itu kita menyebut ayat kauniyah,
dalamnya kita menyebut ayat Qur'aniyah. Jadi ayat-ayat inilah yang kemudian ya kita ajarkan kepada anak-anak agar kemudian mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat kauniyah, ada ayat ya takwiniyah, ada ayat Qur'aniyah yang kalau kita kembalikan ke konsep Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra-nya itu harus bismi rabbik. Dan Iqra, bacalah apa sih yang kita baca? Ya yang kita baca ya tadi 3 hal itu. Kalau melalui ciptaannya yang kita sebut ayat kauniyah, berarti kita mengatakan kitabullahi ya kitabullahi al-manzur. Ya jadi ada yang menggunakan istilah tadi ma'rifatullah bi khalqihi. Ada yang menggunakan istilah ayat kauniyah. Ada yang menggunakan istilah kitabullahi al-manzur. Kitab Allah yang kita lihat dengan pandangan kita. Kemudian ada yang menggunakan istilah ma'rifatullah bi af'alihi. Tadi ayat takwiniyah. Nah, ada yang menyebutnya kitabullahi al-mansyur. Ya, kitabullahi al-mansyur, kitab Allah yang tersebar di sekeliling kita. Ya, peristiwa-peristiwa terjadi yang ada di sekeliling kita. Baru kemudian kalau ma'rifatullah bi kalamihi, ayat Qur'aniyah itu ya disebutnya kitabullahi al-mastur, kitab Allah yang ditulis. Nah, jadi mau pakai istilah mana? Nah, itu ilmu dan wasilah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini Tatul Ajab ini selalu belajar tentang ilmu berkaitan dengan Allah ini. Ya, melalui nama-nama Allah yang ada di kitab sucinya. Ini tiap hari apa Tatul Ajab? Ahad ya, pekan keberapa? Ya, pekan genap ya. Pekan genap. Ya, sore kalau ini belajar tentang mengenal Allah bisa bersama Tatul Ajab. Ya, pekan kedua dan keempat ya Ahad sore. Nah, itu upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada batasnya, dia menjadi fondasi yang kemudian terus menerus. Ya nanti diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian ilmu yang kedua itu ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Kita pernah mendengar kan belajar iman sebelum Quran? Nah, itu kalimat sahabat, bukan kalimat yang lain, itu kalimat sahabat. Ya belajar iman dan belajar Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud iman? Apa yang dimaksud Al-Quran? Kadang itu banyak yang salah paham. Nah, kalau kemudian memahami yang demikian salah diturunkan menjadi tataran konsep pendidikan juga salah. Nah, makanya iman itu tadi iman tadi yang ujungnya itu adalah iman kepada Allah. Dan Al-Quran itu kaitannya dengan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Makanya kalau kemudian sahabat itu di fase makkiyah yang ditanamkan adalah imannya. Kemudian di fase madaniyah sudah mulai ada perintah-perintah dan larangannya. Nah, itu ya Al-Quran isinya dari perintah dan larangan itu. Nah, makanya mereka yang belajar iman dulu baru belajar Al-Quran, perintah dan larangan, maka fikirnya itu fikir takwa. Tapi kalau belajar ya Qurannya dulu, perintah dan larangannya dulu, padahal imannya belum kokoh, nanti fikirnya fikir takwa. Ya asal boleh kok. Ya asal boleh kok. Ya akhirnya pertimbangannya bukan mana yang kemudian lebih ideal, tapi sekedar boleh atau tidak. Kalau saya tanyakan, kalau ada gerakan boikot produk Yahudi, setuju nggak kira-kira? Ya boikot produk Yahudi. Nah, kalau boikot produk Yahudi, kita belinya di mana? Gak usah jauh-jauh lah kita praktekkan, gitu kan? Ada dua toko misalkan. Ya satunya ini pro Islam, satunya enggak ya. Ya asal kalau kemudian bikin kita bikin takwa kan ya, yang Islam itu yang kita pilih. Oh tapi di sana lebih murah 1000 gitu ya. Bisa dibodohan gitu.
Ya tapi ya fatwa, gimana lagi kan? Nah itu fatwa. Nah makanya kalau takwa nggak begitu. Makanya sudah begitu ketika umat ini semangat boikot Yahudi, yang boikot Yahudi. Kenapa kita harus boikot produk mereka yang digunakan untuk mendanai Zionisme, membantai saudara-saudara kita? Ya kenapa harus kita menjadi produk mereka? Tiba-tiba ada orang yang kemudian ya bahwasanya nggak ada dalilnya, boleh kok beli produk Yahudi segala macam. Ini begini fikirnya. Nah itu kalau imannya nggak cukup, bicara fikir kayak begitu. Silakan jelaskan hukum beli produk Yahudi. Tapi kalau kemudian umat itu sedang ya punya biro yang sangat tinggi untuk memboikot Yahudi yang mendolimi saudara-saudara mereka, ya nggak perlu sosokan kemudian paling tahu sendiri tentang ilmu dimunculkan itu saat ya momen-momen yang demikian. Itu Anda justru jahil dengan sikap Anda seperti itu. Ya bukan Anda sendiri yang mengerti hukum fikih bahwasanya boleh di produk mereka, tapi tempatkan nuansanya. Ini masalah bukan masalah sekedar fikih, ini masalah yang lebih tinggi, ini masalah ketakwaan. Nah tapi kalau kemudian sekedar masalah fatwa, boleh nggak? Boleh saja di produk mereka. Sahabat juga beli produk mereka. Tapi kalau kemudian kita timbang ya antara beli produk Muslim dengan produk mereka, ngapain? Nah makanya kita mau fikih yang mana nih? Fikih takwa atau fikih fatwa? Nah mereka yang kemudian belajar fikihnya sebelum imannya kokoh itu ujung-ujungnya fatwa. Tapi yang masih mending, masih ada aturan fikihnya, nggak belajar iman, nggak belajar Quran, yaitu asal. Ya itu banyak yang dilanggar nanti kalau begitu. Nah sehingga ya pembahasan tentang iman itu harus menjadi fondasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam itu kan punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Tapi malaikat juga punya ilmu itu, tapi tidak cukup kalau kita hanya punya dua ilmu ini untuk memakmurkan bumi ini. Kenapa hari ini yang menguasai bumi ini adalah orang-orang luar Islam? Karena mereka yang menguasai ilmu tentang ciptaan Allah. Nah makanya ini yang harus kita ambil. Tapi nggak boleh lompat, sekuler juga nanti. Tapi nggak boleh berhenti di dua titik ini. Yaitu juga nanti sekuler juga, sekuler kanan, sekuler kiri harus kita ambil semua. Nah harus kita ambil semua. Nah kemudian kalau kita hanya IPA itu maksudnya di tingkatan ilmu pertama, kedua atau ketiga? IPA pertama, kedua atau ketiga? Jangan minta 4 nanti. Ini kita cuma 3 saja. Ya cukup ini 3. Ya tingkatan yang berapa kira-kira? Kalau kira berarti ya kan al-ilmu billah, al-ilmu bi awamirillah wa nawahihi. Kemudian al-ilmu bi khutllah. IPA ilmu yang ketiga ya. IPS kalau kira juga 3. Kemudian apa lagi nih kita? PPKN, gitu ya? Ya PPKN, matematika apa yang lain. Nah, memang itu ilmu yang ketiga. Tapi antum harus tahu kenapa diajarkan di mahdorat dasar. Kan ini ilmu ketiga. Kan harusnya mahdorat dasar itu dikuatkan ilmu tentang Allahnya, ilmu tingkatan satunya. Walaupun nanti sudah mulai diajarkan ilmu tentang perintah dan larangannya. Tapi kenapa ilmu ketiga kok masuk di mahdorat dasar? Nah, antum harus tahu. Ya, ini yang tadi yang kita maksudkan. Semua yang menjadi bingkai di mahdorat itu adalah ilmu tentang Allah. Nah, asal itu ciptaan Allah. Ya kita tahu ya posisinya di mana. Berarti dia menjadi wasilah untuk mengenalkan Allah. Kita nggak perlu cari stempel-stempel yang macam-macam dari ayat Al-Quran. Ya cukup kemudian kita tahu ilmu itu bahas apa, kita bisa nyangkutkan itu kepada Allah, itu ilmu Islam. Dan semua pasti tersangkut gitu. Ada nggak di alam semesta ini bukan ciptaan Allah? Nggak ada. Asal itu ciptaan Allah, yaitu ilmu yang menjadi perantara untuk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ya cara mengenal Allah Subhanahu wa taala sebanyak ya jadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebanyak nafas ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ciptaan itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga di mahadharah dasar itu sentuhannya dari ilmu-ilmu itu bukan ilmu-ilmu murni, ya, sebagai al-ilmu bi khalqillah, tapi sebagai wasilah-wasilah untuk mengenalkan anak kepada Allah. Bukankah tadi cara mengenalkan Allah ada 3? Ya, ada al-ilmu bi khalqillah. Berarti setiap ilmu-ilmu yang menyangkut tentang ciptaan Allah itu wasilah untuk mengenal Allah. Jadi belajar IPA itu sentuhannya iman. Karena dari makhluk Allah itu kalau dipelajari mengandalkan kepada Allah. Kemudian IPS itu kan masalah sosial. Sosial itu fenomena yang ada di sekitar kita, itu masyhur. Itu juga begitu. Nanti detailnya ya dipelajari ya dengan para pengampunya, nanti Allah akan jelaskan detail. Tapi intinya ilmu-ilmu umum itu kenapa dipelajari di mahadharah dasar? Karena ilmu-ilmu umum itu menjadi wasilah untuk mengenal. Bukan kemudian nggak terkait dengan agama Islam, bukan sekedar tempelan atau bukan sekedar ilmu yang harus kita tempeli akan menjadi ilmu Islam. Tidak, itu ilmu Islam. Nah, itu ilmu Islam. Nah, jadi anak-anak belajar IPA itu tidak hanya sekedar targetnya itu lulus UN, ikut olimpiade, itu terlalu kecil sekali. Antara niat mengenal Allah dengan ya olimpiade dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kemudian niatnya hanya begitu sudah, kita panggil guru bimbel saja, kita ajari anak-anak tadi itu, ajari trik mengerjakan soal UN. Tapi bukan itu tujuan kita memasukkan ya ilmu-ilmu umum itu. Ya, niat kita adalah kemudian dari ilmu-ilmu umum itu menjadikan mereka ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari sebenarnya belajar iman gitu. Ya, belajar Quran pun ya wasilah dari penguatan iman. Jadi kalau kemudian nanti jadwal yang ditulis jam 1 iman gitu ya. Walaupun model pembelajaran imannya tadi yang bermacam-macam. Jadi kalau ditanya di mahadharah itu ada nggak pelajaran imannya? Cuman 1 pekan 2 kali misalkan, itu pendidikan iman. Tapi kalau kemudian pengajaran imannya ya tiap hari tiap waktu. Yang kita diajarkan itu menjadi wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau untuk kemudian di mahadharah dasar ya. Jadi diajarkan ilmu-ilmu umum itu ya sebagai wasilah untuk mengenal Allah. Dan bayangkan ya dalam satu ayat dikatakan idza araftani arafta kulla syai. Ya wa idza khudtani fataka kullu syai. Jika kamu mengenalku maka kamu akan mengenal semuanya. Dan jika pengetahuan tentangku itu luput darimu, maka akan luput darimu semuanya juga. Makanya asal orang mengenal Allah, cara pandangnya itu lebih luas. Ya, lebih luas. Tadi saya selesai kajian itu jam 8 baru selesai. Ini kajian di satu tempat, itu pemaparan sampai 6:30. Kemudian tanya jawabnya bisa 1,5 jam. Nah, itu yang datang di majelis itu tadi macam-macam dia, dan kebanyakan dokter dan profesor yang sudah tua oleh pensiun mereka. Ya, cuman pertanyaannya kritis-kritis. Ya, tadi ada yang bertanya, dia ahli genetik, masalah sel segala macam, itu profesor lulusan Australia, New Zealand. Dia dulu pernah kuliah di IPB segala macam. Dia dengan ilmu yang dia pelajari itu ya tentang tadi manusia itu tergantung pada lingkungan, ya faktor genetik dan lingkungan ada hubungannya. Nah, sehingga kalau orang itu lingkungannya buruk, dia nanti akan jadi buruk. Kalau lingkungannya baik, orang itu akan jadi baik. Nah, saya tinggal di sana di Australia, di New Zealand segala macam, di sana tuh orang yang lama-lama segala macam, ini akhlak Islami. Saya bilang itu bukan akhlak Islami gitu ya. Nah, karena di sana lingkungannya baik, kita yang awalnya begitu akhirnya berubah. Tapi kita di Indonesia itu buruk-buruk kayak begitu, lingkungannya nggak baik, jadi buruk juga kita. Nah, berarti lingkungan itu mempengaruhi ya akhlak seseorang. Makanya kenapa di sana lebih Islami, karena baik-baik, di sini enggak, gitu ya. Nah, kemudian faktor genetik juga demikian, itu juga pengaruh. Nah, cuma nanti kalau ya kita dudukan masalah yang ini, kita tidak ingin itu benar, itu benar. Karena manusia itu akan pengaruh terhadap lingkungannya.
Nah, kita seorang yang membunuh 100 orang, 99 tambah 1 itu kan, ya oleh alimnya, kalau ingin tobat syaratnya apa? Harus pindah dari tempatnya. Jadi tempatnya yang rusak, tempatnya dia rusak di situ. Nah, berarti tempat memang pengaruh. Tempat pengaruh. Nah, termasuk kemudian faktor genetik ya, ada orang itu yang memang bawaannya itu tidak baik. Ya kalau di hadits Nabi itu kan Allah ciptakan Nabi Adam itu ya dari segenggam tanah yang diambil dari semua tanah yang di muka bumi, dan masing-masing orang itu tergantung pada ya kadar tanahnya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, dan ada yang antara itu. Nah, kita nggak tahu nih komposisinya lebih banyak merahnya ya berapa persen, hitamnya berapa persen, putihnya berapa persen gitu ya. Tapi intinya nggak lepas dari itu. Kemudian kata Nabi ada yang baik, ada yang hobi, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hazan, ada yang sahih. Nah, berkaitan dengan warna ini, pengaruh nggak dengan akhirat kita? Warna, apakah yang putih yang masuk surga, yang kita masuk neraka? Tidak juga. Makanya urusan warna nggak usah terlalu ribet. Ya, dunia itu sementara kok, nanti kita dibangkitkan itu dengan fisik yang baru sesuai dengan amalnya. Ya, jadi kalau kemudian sekarang kok hitam, ya insya Allah nanti enggak, kalau amalnya bagus ya. Ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu yang tabyaddu wujuh itu kan bukan yang orang Eropa, bukan. Yang beriman, gitu ya. Yang taswaddu wujuh itu bukan orang Afrika, bukan. Itu orang kafir yang beriman. Jadi asal kita beriman, insya Allah mau fisiknya seperti apapun nggak ada masalah. Ya, fisik itu sementara. Makanya menikah dengan yang baik agamanya, kata Nabi, fadfar bidzati. Apa dia fadfar? Menangkan, bukan pilih lah, menangkan dengan yang karena agamanya. Jadi asal kita memilih yang baik agamanya, sudah menang kita. Di dunia menang, di akhirat lebih menang lagi. Nah, tapi ada yang orang itu tanahnya tauhid, ada yang hobi, ada orang itu yang suka dendam dia, ada orang yang kemudian bawaannya nggak berdendam. Ya, ada orang yang kemudian suka berbuat buruk, ada ya. Itu kan bahwa pertanyaannya, orang yang kemudian buruk karakternya itu bisa berubah nggak? Orang yang karakternya baik di awal bisa berubah nggak? Bisa juga. Karena dia berkaitan dengan akhirat, makanya nanti bisa dirubah. Memang butuh perjuangan, tapi bisa dirubah, tidak permanen. Ya, termasuk tadi hasil itu orangnya nggak enak, ribet bawanya sama dia. Kalau satu cenderung mudah orangnya. Bisa berubah nggak? Kalau tanah itu kan ada tanah yang toyib, ada tanah yang hobi. Kalau yang toyib ini, kalau lama-kelamaan kena comberan, jadi comberan kita dia. Ya, gara-gara comberan sedikit. Itu pengalian bahasa. Ya, Ustaz. Ya. Nah, atau kemudian comberan gitu ya, tanah yang ada di comberan. Kalau terkena air bersih terus-menerus gitu ya, bersih juga dia. Bersih juga dia. Sama ada orang musal, kalau tanah itu subur, lama-lama kalau nggak benar juga jadi kering juga dia, tandus. Tapi ada tanah yang tandus tapi lama nggak kering, subur juga kan. Nah, makanya lingkungan itu memang punya pengaruh, genetik punya pengaruh. Tapi kenapa kemudian kita harus mengkaitkan itu semua dengan keimanan kepada Allah? Karena pilihan terakhir ada pada kita. Ya, pilihan terakhir ada kita. Ya, jangan seperti generasi imam yang kalau lingkungan ya rusak, ya tadi rusak, kalau baik-baik jadi baiknya itu karena lingkungan. Kata Nabi kan tidak begitu. Kalau lingkungan rusak saya baik, kalau lingkungan baik ya saya baik, bukan karena lingkungan, tapi karena memang saya baik. Ya, karena Allah perintahkan seperti orang baik. Syukur-syukur kemudian mengubah lingkungan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nah begitu. Jadi sejauh-jauh kuliah ke luar negeri, ilmunya gitu sampai profesor, asal tidak mengenal Allah dengan utuh, bukan tidak mengenal Allah sama sekali, tidak mengenal Allah dengan utuh, cara pandangnya masih sesempit itu. Makanya kalau kemudian kita mengenal Allah, cara pandang kita akan sangat luas sekali. Ya, makanya kita araf dan ya araf tak kulus, kita put dan ya tak kulus. Nah, itu yang ingin kita jadikan anak-anak kita berpikirnya luas. Kalau belajar IPA gara-gara UN, oh
ini dikasih kreditnya bisa selesai, nggak perlu belajar lagi. Tapi kalau kemudian dia ketika belajar IPA kok menikmati, oh ternyata betapa makhluk Allah luar biasa, dia akan menikmati belajar IPA itu dan semakin tertanam imannya. Ilmu-ilmu yang lain juga demikian, IPS juga demikian. Nah, jadi kedudukan ilmu umum itu di Mahdhara seperti itu. Jadi bukan sekedar yang nambah sulam dulu nggak pernah diajar, sekarang diajar, nggak begitu. Dia bagian dari konsep yang perlu kita pahami. Nah, tapi untuk jenjang yang berikutnya, nah itu nanti setelahnya beda lagi. Sama-sama belajar IPA-nya, sama-sama belajar IPS-nya, sama belajar matematikanya dan lain-lain, tapi nanti setelahnya berbeda. Nah, kalau anak-anak Mahdhara dasar memang setelahnya adalah gimana? Maka ilmu-ilmu itu dijadikan wasilah untuk menguatkan iman. Tapi anak-anak yang nanti lanjutan, walaupun hari ini kan bukan dari Mahdhara, tapi ke depannya targetnya apa? Ya, mereka itu sudah masuk di level-level ilmu itu memang bukan yang ketiga, bukan sebagai wasilah untuk penguatan yang pertama, tapi benar-benar masuk di level ilmu yang ketiga. Dan mereka tidak perlu diajari lagi untuk mengkaitkan itu dengan keimanan. Kalau sudah kokoh, mereka akan terkait sendiri. Sehingga gurunya itu ketika mengajar tidak harus banyak kemudian mengkaitkan dengan iman, tapi mereka sudah tumbuh sendiri keimanan ketika belajar ilmu-ilmu umum itu. Nah, tinggal targetnya apa? Ya, targetnya apa? Dari yang ya lanjutan ini, yang syabab dan banat ini adalah kita menjadikan mereka itu bisa mengejar ketertinggalan umat Islam hari ini. Ya, kalau kemudian ilmu-ilmu itu kan bisa dipelajari dengan cepat. Kenapa harus? Ya harus lama gitu. Nah, makanya di sini nanti membutuhkan banyak peran dari para walasan yang sebelumnya. Ya kita akui lah, kita ini belajarnya suka bolak-balik. Tapi setiap yang Allah takdirkan pasti itu baik, asal ke depan itu memang sikap kita baik. Nah, kita belajar ilmu umum itu sampai gelar doktor. Tapi kemudian kita tahu sebetulnya sih untuk mengajarkan ilmu sampai gelar doktor ini sih nggak lama sebetulnya. Intisarinya cuma ini dan ini. Nah, itu kebanyakan hanya tadi jalannya saja yang diperbanyak, tapi intinya kita lurus saja sampai dia. Nah, sama kita kayak misalkan pertama untuk datang ke tempat yang baru, dari gunung untuk mencari tempat yang baru, ya pasti akan muter-muter dulu. Nah, tapi kalau kemudian bagaimana sudah sampai, ketika ngajak orang lain ke situ jangan diajak muter-muter lagi. Ya, itu membuang waktu, langsung ya ajarkan tapi ke tujuan. Nah, sehingga untuk syabab ini ketika mereka belajar IPA, berharap kemudian IPA yang kelas 3 SMA itu ya bisa dipres misalkan di mereka di tahun keberapa gitu loh. Sehingga mereka lulus SMA itu bahkan IPA-nya itu dari level S1 atau S2. Nah, sehingga kemudian konsep agama, ya konsep yang kemudian menghadirkan generasi yang dia menguasai berbagai macam ilmu. Jadi yang kita hadirkan. Nah, makanya dengan ilmu tentang Allah ini menjadi fondasi yang setiap apapun ilmu yang mereka belajar, mereka tahu itu menguatkan iman mereka pada ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Itu bagian dari ibadah mereka dan juga menjadi filter mereka ketika berinteraksi dengan ilmu-ilmu umum ini. Mana yang sesuai dengan Islam, mana yang tidak. Karena hari ini kan kita ngambilnya dari luar Islam. Generasi awal kita dulu juga begitu, menerjemahkan dari peradaban yang lain, tapi dengan filter yang kedua ini, itu tahu mana yang sesuai Islam, mana yang tidak. Nah, setelah itu mereka kembangkan, bahkan bisa menyalip, yang menyalip peradaban-peradaban yang lain yang sudah lebih dulu ya belajar ilmu itu. Kenapa? Mereka tidak punya Al-Quran, motivasi belajarnya tidak hanya sekedar ingin tahu saja atau kemudian masalah duniawi, tapi mereka yang sentuhannya adalah iman tadi itu. Belajar itu semakin mereka dalami, semakin kuat iman mereka kepada Allah. Semakin kuat iman mereka kepada Allah, semakin nikmat mereka mendalami ilmu itu. Dan di samping itu nanti ketika mereka kembali ke Al-Quran, nah akan Allah bukakan ilmu-ilmu baru yang ada di Al-Quran untuk mereka yang sudah punya pakarnya, yang punya ilmunya. Nah, saya bicara kedokteran, ini ada kedokteran. Ya, saya bedah secara ilmu syar'i misalnya. Kemudian saya nyangkut ke ilmu kedokteran. Yang nggak akan dipercaya orang, saya nggak punya basic di situ. Atau dokter berbicara ayat-ayat tadi, ini kok kayaknya ada kaitannya dengan kedokteran.
yang bicara dokter. Yang ngupas dia nggak bisa ngupasnya, gimana cara ngupasnya gitu kan? Ya akhirnya ya karena saya mendengar tadi ya ceramah profesor dokter yang kemudian hari ini mencoba melakukan islamisasi ilmu itu yang basic saatnya mungkin tidak terlalu kuat. Justru malah aneh ketika mereka buka ayat-ayat itu kemudian saya nggak perlu jelaskan yang ini. Saya itu butuh ilmu Anda yang kemudian sampai selevel itu loh. Kasih tahu saja menanya seperti apa deh. Saya bisa menerjemahkan sendiri ya dengan kemudian kembali pada Al-Quran. Tapi kalau saya kembali ke Al-Quran bicara tentang ilmu itu sudah nggak bisa. Nah, jadi masalah kalau hari ini nggak menguasai ilmu kedokteran, ya tapi hanya menguasai dari ayat Al-Quran beberapa ayat Al-Quran dan hadis, kemudian mungkin lebih pakar daripada dokter. Ya masalahnya ini ada dokter mengoperasi orang, dan dia memang punya spesialisasi untuk mengoperasi orang. Oh, Allah meninggal. Ini ada ustaz, ya belajar ilmu kedokteran, ya khususlah kedokteran. Mengoperasi orang mati. Dokternya dosa nggak? Yang dokter tadi dosa nggak? Dia punya sertifikasi itu. Tapi ya kalau Allah mengoperasi orang meninggal, dosa nggak dokternya? Enggak, dia menyelamatkan orang. Malpraktek nggak dia? Enggak. Nah ini ustaznya dosa nggak? Dosa. Oh dia bukan dokter loh gitu. Dia malpraktek ya, malpraktek. Nah itu masalah. Kemudian yang ini nerobos yang sini nerobos yang sini. Ya nanti dokter debat sama ustaz. Ya pakai dalil medis kemudian untuk membantah ayat misalnya, yang jelas maknanya gitu kan. Nah itu juga salah itu. Nah yang benar gimana ya masing-masing nerobos. Nah karena di kita itu tadi masih bisa ilmu syar'i dengan ilmu umum, tapi anak-anak kita jangan sampai begitu. Ya dia ilmu tentang Allah dulu, ilmu tentang perintah dan peran Allah ini ilmu syar'i. Ilmu tentang ciptaan Allah, dan bukan hanya satu dua ilmu, berbagai macam ilmu kita belajar. Nah pertama kalau mereka sudah menikmati ilmu itu karena mengatakan kepada Allah, semakin semangat mempelajari ilmu. Tapi di sisi yang lain yang sudah belajar ilmu tadi itu, yuk wakafkan ilmunya. Yuk bikin tadi metodologi konsep pengajaran yang sebetulnya ini kalau diajarkan ke anak-anak itu nggak butuh waktu. Nah sehingga anak-anak itu tadi menguasai IPA, IPS, biologi segala macam itu dikuasai mereka. Ya tapi nggak bisa kemudian mereka dipaksa untuk kemudian baca buku hari ini yang jalannya itu muter-muter kemana dulu. Kalau antum sudah pernah mengalami muter-muter itu, jangan ajak mereka muter-muter. Langsung antar mereka ke tujuan. Ya enak banget mereka langsung diantar ke tujuan. Saya kuliah saja bertahun-tahun. Ya berarti saya juga harus ajak mereka muter-muter selama bertahun-tahun. Nah itu akhirnya jadi dosen, ilmunya itu sepekan diajarkan selesai. Itu nanti SKS-nya itu selama 8 semester kan. Ya. Kalau saya ajarkan sepekan terus saya ajar apa habis itu? Nah itu masalah. Nah makanya antum dengan semua keahlian antum itu ya di Mahdoro kita ingin berperan mengambil ya peran-peran membangun peradaban itu. Nah makanya orang tua yang nanti yang kemudian punya ilmu murni tadi itu, yaitu bisa dibuatkan dari modul-modulnya. Nah walaupun itu nanti di Mahdoro ya silakan nanti para guru secara khusus akan belajar itu. Tapi karena kebutuhan anak-anak di Mahdoro dasar itu sentuhan imannya, nah sehingga ilmu-ilmu umum itu diajarkan ke guru-guru, baru difilter mana yang menjadi kebutuhan mereka untuk menanamkan iman dan yang diajarkan. Tapi nanti kalau kemudian di level syabab dan seterusnya, nah ilmu-ilmu murni itu yang kemudian sudah langsung bisa diterapkan tanpa kemudian ya harus kemudian difilter oleh para guru, walaupun ya jelas nanti prosesnya ya lewat Mahdoro dulu. Nah syukur-syukur kalau levelnya jamiah dan universitas. Nah makanya Pak Iksan itu udah punya cita-cita ya, bikin ya Universitas Mahdoro. Ya sehingga tadi ilmu-ilmu yang berserakan itu dikumpulkan dan kemudian diwakafkan sehingga anak-anak kita itu ya menguasai ilmu itu tidak. Kalau biologi ya Anda cuma ahli biologi, jangan bicara kimia ya atau yang ahli kimia gitu. Dokter saja, oh saya ini cuma dokter anak nggak bisa. Dokter gigi gitu ya, atau saya ini dokter gigi nggak bisa berkaitan dengan apa ya THT atau segala macam ya. Dokter saja udah parsial banget begitu. Nah ini kan ya kita kepingin ke depan anak kita itu seperti itu. Jadi
Ya, ilmu umum di Mahdolah itu bukan sekedar anak saya kasihan belum pernah belajar ini dipindahin ke Mahdolah saja biar belajar ilmu umum, nggak begitu. Ya, agar kemudian anak saya ini punya ijazah bisa lulus, ya walaupun hanya paket, ya nggak begitu juga. Ya, dan kita besar yang dibalik ya ilmu umum itu. Nah, untuk yang dasar seperti itu, yang kemudian lanjutan juga seperti itu, syukur-syukur tadi sampai ada ya Universitas Mahdolah. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga ya tidak ada hal-hal yang kemudian masih disalahpahami berkaitan dengan ilmu umum ini. Walaupun hari ini ya tetap ya anak-anak kita dengan guru-guru yang kemudian mendapatkan intisari ilmu umum itu berharap ya iman mereka dapat, kemudian diadu dari sisi ilmunya juga tanpa bersaing juga. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita itu hatinya isinya Al-Quran, hatinya isinya iman, ya akalnya itu, otaknya itu isinya Al-Quran, isinya iman. Harusnya kalau anak-anak orang saja yang hatinya nggak diisi Al-Quran, nggak diisi iman, matematikanya bisa kok. Apalagi anak-anak kita yang hatinya itu isinya iman. Ya anak-anak tetangga kita yang kemudian tidak diisi iman dan Al-Quran, IPS, ya kemudian IPA bisa kok, apalagi anak-anak kita yang kemudian hatinya diisi iman. Jadi bukan dibalik, karena mereka itu belajar Quran berarti nggak bisa matematika, nggak bisa IPA, nggak bisa IPS, bukan begitu. Karena mereka belajar iman nggak bisa IPA, nggak bisa matematika, nggak bisa IPS. Itu karena mereka belajar Al-Quran dan iman, mereka bahkan lebih mengungguli yang lain dalam bidang matematika, ya IPA dan IPS. Ya begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya demikian yang bisa disampaikan. Kita kembalikan ke pembawa acara. Ada pertanyaan untuk kita, ya tergantung yang punya acara. Baik, alhamdulillah, masya Allah, gambaran besar untuk belajar Anda termasuk orang tuanya dan juga itu belajar bagaimana buka cakrawala ilmu. Ternyata semua pangkal adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dua pertanyaannya dibuka. Satu silahkan dari Mahat. Satu lagi dari Bapak kayaknya ada pertanyaan karena siap mendalami 3 ilmu ya. Ini 3 ilmu katanya tadi Ustaz jawab. Ada 3 ilmu. Baik, Bapak ada nggak? Ini Bapak gimana nih? Ada nggak? Kalau nggak ada, Alhamdulillah mungkin masih berpikir-pikir atau tinggal eksekusi. Sudah dapat tadi 3 atau 4 ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf mau tanya. Tadi mungkin khawatir kelewat ya. Iya. Tentang apa pengajaran ilmu di Mahdolah ini kan, kalau tadi saya mendengar pemaparan Ustaz itu yang mengenal Allah melalui ciptaannya dengan ayat-ayat kauniyah. Iya. Tadinya kan ke ilmu-ilmu yang di IPS dan sebagainya. Dibilang ilmu umum ya. Kemudian yang melalui kalamnya yang dengan belajar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ini. Nah, kalau yang afal ini tadi saya kelewat penjelasan Ustaz. Apakah diterapkan juga di Mahdolah itu? Iya. Kita aja Ustaz. Allah itu apa sih? Setiap yang ada di sekitar kita kan nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada peran Allah di situ, ada af'alnya Allah di situ. Makanya fenomena sosial itu af'alnya Allah. Ya edukasi manusia dengan manusia yang lain itu ada af'alnya Allah di situ. Makanya kisah baik itu Al-Quran atau kemudian ya dari sumber yang lain itu adalah cara mengenalkan ya anak-anak melalui af'alnya Allah. Makanya kisah itu dia bukan sekedar data sejarah. Ya kisah itu dari peristiwa sejarah itu diambil ibrah dan pelajaran. Nah, tapi kalau umat Islam nggak boleh sampai di situ. Tapi bahkan dikaitkan ya sampai mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya kisah Nabi Adam alaihissalam. Nanti dimunculkan nama Allah di situ. Fatalaqa Adamu min rabbih ya kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ya innahu huwa tawwabur rahim. Allah menunjukkan At-Tawwab Ar-Rahim. Berarti di kisah Nabi Adam itu ada nama Allah At-Tawwab, ada nama Allah Ar-Rahim. Dalam bentuk seperti apa taubat yang Allah berikan? Nah, dari kisah Nabi Adam bisa kita ambil. Ya kemudian rahmat Allah seperti apa yang bisa kita ambil? Dia berikan pada anak dari kisah Nabi Adam. Nah, sama hari ini
kalau kemudian kita ada ya peristiwa yang kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita perhatikan saja, gitu ya, yang ada di sekitar kita. Nah, pasti di situ kemudian ada hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada anak kecil kemudian lari di jalan, padahal kendaraannya sangat banyak, tapi nggak ketabrak anak itu. Apakah kemudian di sebelah kita, oh ajib ini? Apakah hanya itu? Nah, berarti kita belum sampai kepada Allah kalau begitu. Ya, betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu penyayang. Ya, Allah Maha menjaga sampai anak kecil yang kemudian lewat di tengah jalan saja, yang mobil itu berseliweran, itu tidak tertangkap. Nah, kemudian muncul tadi, ya Allah Ar-Rahim, ya Allah Al-Hafidh yang menjaga, kemudian Allah ya dengan nama-nama yang lain. Nah, itu bisa kita lihat tadi dari peristiwa yang terjadi. Makanya af'al itu kaitannya peristiwa. Nah, IPS masuk di situ. Jadi apakah di Mahdolah juga dipelajari? Iya, melalui IPS. Gimana cara belajarnya? Nanti insya Allah yang pengampu IPAS itu akan mengajarkan ya konsep pengajaran IPAS sesuai kurikulum Mahdolah, gitu ya. Nanti sendiri pakarnya. Ya, kemudian yang matematika juga begitu, bahasa Indonesia begitu, bahkan BPKN juga begitu, insya Allah. Ya, jadi ada konsep peradaban yang di BPKN, jangan salah gitu. Jadi ketika yang lain ya saya Pancasila, gitu ya, itu cuma di mulut doang. Dan kita ajari yang benar kayak gimana. Bawa ada lagi Bapak? Biar adil satu dari umatnya. Ya, silakan. Ini hanya sekedar undang-undang saja, mengingatkan diri sendiri, bahkan mungkin bisa ke yang lain. Karena kita tahu bahwa selama ini ada anggapan Madura kan semua Islam ya. Kita bisa kategorikan semua Islam kan. Jadi saya kutip dari beberapa sumber gitu, dan memang ini fakta gitu. Antara seorang Islam dan non-Islam, kita bisa bandingkan kualitasnya. Bukan hanya kualitasnya, dan memang dari tadi yang dibicarakan dari SPP-nya. Tapi kalau kita lihat itu masuk akal logikanya. Karena begini, ada yang menunjukkan seperti ini. Karena SPP kita biasa-biasa saja, itu berdampak kepada rantai ini. Maka nanti yang diajarkan dunia biasa-biasa saja. Walaupun memang kita selalu menguatkan gitu. Ajarkan lebih dari itu, bahwa itu adalah tentang pengabdian, pengamalan gitu. Tapi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa itu terkait dengan roda ekonomi yang tadi 3 tadi kan biasanya jadi koma gitu, 3 hari koma. Karena biasa-biasa saja. Tapi jangan salah, itu terkait. Kalau itu bisa saja, maka itu siapa yang berikan? Berarti kan itu orang tua yang berikan. Orang tua itu kita biasa saja kalau gitu. Nah, kita layak nggak dianggap kita itu biasa-biasa saja? Nah, itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita ingin menghadirkan suatu peradaban yang luar biasa, marilah kita hargai ilmu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, terlepas dari memang keadaan kondisi ya walau, tapi itu adalah rantai yang bisa merubah persepsi kita. Kalau kita membuat sesuatu yang luar biasa, maka ini akan dihadirkan di tempat yang luar biasa, dihadirkan oleh orang-orang yang luar biasa, ya, dan akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa juga. Siapa yang mengambil supportnya? Wali santri yang luar biasa. Takbir. Nah, itu yang kita inginkan gitu. Memang kita sesuatu yang kecil, tapi kalau ingin kita merubah persepsi bahwa sekolah Islam itu tadi murah tapi tidak murahan. Tapi yang marilah kita hargai itu dengan sesuatu yang luar biasa dari wali santri sendiri. Mungkin ini sedang menguatkan anak diri kita sendiri dan mungkin bisa berdampak kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya jazakallah khair Pak Iksal. Nah, ini kemudian perlu kita pahami juga ya para bunda. Nah, makanya hari ini kita ngumpul di Mahdolah ini ya tadi mungkin di tahun pertama itu Allah yang mengumpulkan kita. Walaupun tahun berikutnya juga Allah yang mengumpulkan kita. Tapi standar yang akan kita gunakan untuk menerima setiap santri dan walsa itu akan berbeda standarnya dengan tahun yang pertama. Ya, tahun yang pertama itu ada ujian, tapi pasti masuk. Insya Allah gitu ya. Ya, biarkan Allah
walaupun faktornya karena Asia, faktornya karena asfos, faktornya karena macam-macam, tapi Allah yang memainkan di awal itu punya kelebihan tersendiri, tinggal kedepannya berubah. Nah, tapi untuk tahun-tahun berikutnya, nah itu beda. Ya, karena kita ingin tadi, ya, yang memasukkan anak-anaknya ke Mahdharo itu memang benar-benar mengerti konsep Mahdharo, bukan karena Asia, ya, bukan karena tadi asfos, ustadz-ustadznya. Kadang hari ini kan sekolah semakin mahal, semakin diburu, gitu ya. Karena yang murah biasanya di library, yang bagus itu yang mahal. Padahal belum tentu juga. Nah, memang akan sulit memfilter itu manakala kita masih masuk di ranah tadi, ya, Asia dan asfos. Tapi kalau kemudian paham tentang afkar, nah ini yang menjadi ukuran kita. Nah, afkar ini, visi-misi ini apa sih yang kita hadirkan di Mahdharo? Nah, itu yang menjadi penentu seseorang itu layak anaknya di Mahdharo. Ya, dengan semua konsekuensinya. Apakah kemudian dia itu kaya raya, atau bahkan kemudian tidak punya sama sekali, nah nggak ada masalah asal kemudian dia mengerti tentang visi dan misi Mahdharo. Nah, kalau dahulu ada yang bertanya pada saya begini, ya, untuk salah satu lembaga pendidikan, Ustaz, kenapa lembaga ini itu tidak langsung di awal itu nggak usah dipatok biaya pendidikannya itu, ya, nggak usah dipatok biaya pendidikannya itu. Nah, itu biar nanti itu orang tua itu apa namanya, ya, langsung kemudian yang punya kelebihan itu menjadi apa, nutupi yang kemudian tidak punya kemampuan tapi nggak usah dipatok mau bayar SPP, nggak apa, ya, kalau kemudian bayarnya lebih juga nggak apa-apa segala macam. Nah, saya katakan nggak bisa begitu. Kenapa? Ya, karena ukhuwahnya belum terbentuk, sentuhan imannya belum teruji. Kan kalau kemudian seseorang itu imannya sudah terbentuk, ukhuwahnya sudah kuat, itu kan jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Melihat santri itu bukan ini anak saya, itu anak orang, tapi ini sesama makhluknya Allah. Kebetulan anak saya itu, ya, Allah katakan jadi anak saya yang qadarullah, saya punya kemampuan. Tapi anaknya fulan itu kan nggak bisa milih jadi anaknya fulan. Tapi bukan dia juga makhluknya Allah. Ya, kenapa kemudian ini makhluknya Allah saya urus, yang sana tidak saya urus? Toh sama-sama makhluknya Allah. Nah, itu ikatan iman, bukan ikatan nasab. Tapi kalau ini anak saya urus, itu anak orang nggak peduli saya. Itu masalah. Nah, kalau di awal kan belum mengikuti itu. Makanya kalau kemudian langsung gratis terserah bayar seikhlasnya, yaitu seikhlasnya itu sekolah nggak serius nih bakal gitu ya. Atau kemudian yang punya uang pun kadang nggak bayar juga, itu juga jadi masalah. Nah, makanya kita ambil jalan tengah. Nah, sekarang kita patok, ya, jadi dengan nominal tertentu tapi dengan standar yang itu terjangkau, dan itu pun tidak untuk bisnis tapi untuk memuliakan guru. Dan syukur-syukur, ya, syukur-syukur itu muncul jadi, ya, dari keimanan dan ukhuwah itu muncul kesadaran sendiri. Sahabat itu, ya, apa, pernah nggak sahabat itu kemudian bayar zakat? Ya, nggak keren, bayar zakat nggak keren. Ya, kenapa? Sampai nisabnya sampai haul lagi, itu nggak keren, ya, nggak keren ya. Nah, makanya sahabat itu kalau mengeluarkan harta itu nggak nunggu sampai nisab, nggak nunggu haul. Jadi kemudian bahkan harta mereka itu nggak sampai kemudian nisab dan haul sudah habis. Nah, itu konsep iman. Nah, sehingga kalau kemudian udah Mahdharo sekian nih, tapi ternyata ada warisan sudah, ternyata ngasihnya itu 3 kali lipat, 2 kali lipat, atau 4 kali lipat, silakan. Ya, dan itu pun nanti ternyata ketika ada warisan yang lain nggak sanggup bayar, udah kita tinggal ini ada kos, kita tinggal nutupnya gitu. Dan itu pun nutupnya tidak untuk bisnis, tapi untuk lagi-lagi kesejahteraan guru. Nah, sehingga ketika tadi ada papakan seperti itu, ya, tadi tinggal iman kita yang berbicara untuk saudara-saudara kita. Nah, sehingga akhirnya, ya, dengan nominal yang terjangkau, tapi bukan murah dan murahan. Karena yang masuk pun tadi sudah melalui seleksi, dan faktornya bukan Asia, bukan asfos, tapi memang apa. Nah, sehingga ke depan, ya, memang kita uji benar-benar sehingga tidak ada warisan titipan ke depan itu. Dia memang layak masuk di situ. Ya, dan anak-anak pun memang layak belajar di situ. Nah, sehingga, ya, insya Allah walaupun kemudian murah, tapi tidak dianggap murahan dan tidak menyepelekan, karena kami sudah terbentuk.
Nah tapi kalau di awal-awal atau kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang lain ya mungkin demikian. Kenapa sih ditinggikan? Ya semakin orang itu murah nggak serius belajarnya. Nah tapi kan bukan menjadi pembenaran gitu kan. Kenapa kok mereka nggak serius gitu kan? Atau kemudian ketika begini nanti begini enggak, kita tetap standar kita. Adapun kemudian masalah-masalah yang terjadi ya kalau problemnya bukan karena faktor masalah SPP ya kenapa ini menjadi masalah. Ya jadi intinya ke depannya begitu. Jadi ada patokan itu, nah itu sebagai kemudian standar awal untuk kemudian memastikan mahboro bisa berjalan. Tapi kalau kemudian dengan keimanannya ingin membantu saudaranya, bisa via mahboro tadi dengan ya untuk SPP-nya bulan-bulannya ditambahkan atau kemudian melalui posma saling mengenal antara satu dengan yang lain. Makanya kenapa ada forum ya orang tua mahboro itu ya tujuannya tadi menjadi wadah yang di situ ya kita belajar berukhuwah, ya belajar kemudian praktek iman, ya saling tolong menolong, ya satu tubuh itu kayak gimana sih ya kita praktekkan di sini. Nah semoga itu ya bisa kita wujudkan di mahboro kecil nggak hanya, tapi solid, ya tapi seperti satu tubuh. Ya sehingga ketika seperti satu tubuh ya berjalannya insya Allah depannya ya. Allah. Pertanyaan sudah cukup insya Allah karena waktu sudah jam 11 dan insya Allah ada yang mau disampaikan dari Mas juga. Pak Ustaz.